Saya ulang lagi aja Ran ya untuk Oke, langkah-langkah secara umumnya sebelum ya. gue naik gunung ya. Iya, apapun sebenarnya, terutama naik gunung lah ya. Karena kita kan kegiatan di naik gunung nih. Ukur kemampuan. Oke, ukur kemampuan. Cari informasi sebanyak-banyaknya Cari informasi tentang sebanyak-banyaknya. peralatan segala macam, tentang gunung, tentang tujuan kita. Persiapkan berdasarkan informasi dan kemampuan tadi. Kalau misalnya fisik kita kurang, siapkan fisik kita, peralatan kita kurang, siapkan alat kita. Terus urus keperluan lainnya. Ya, kayak perizinan. Bang, wajib nggak sih, Rani kan sebagai pemula nih, pengen nih Gunung Semeru gitu kan, atau pengen Gunung Rinjani gitu kan, atau harus yang gunung yang masih ya lu level standar lo deh sebagai pendaki pemula, harus wajib misalnya gunung gede gitu loh. Kayak gimana? Itu udah sebenarnya terjawab tadi barusan. Ini kan karena kita merasa pemula, kita kan ngukur, walaupun kita nggak bisa ngukur secara detail ya, kemampuan tadi mana levelnya atau nilainya gitu. Tapi kan kita bisa memperkirakan gitu loh. Nah, memperkirakan itu juga berdasarkan pengalaman. Semakin sering berpengalaman atau berkegiatan, semakin gampang mengukur tadi ini empat-empatnya. Jadi karena kita belum tahu nilai kita mungkin ya, karena belum pernah berkegiatan tadi, sehingga kita tidak tahu kemampuan kita, ya pilihlah yang paling basic gitu. Misalnya camping dulu gitu, atau naik gunung yang rendah-rendah, kayak misalnya naik gunung Papandayan yang cuma 1 jam udah sampai tempat campnya gitu kan. Jadi jangan langsung pilih yang tinggi-tinggi, karena kita belum tahu kemampuan kita. Tapi kalau kita udah sering, nanti kita otomatis bisa mengukur, ternyata kemampuan saya udah di level ini, pengen naik level ya, naik gunung ini lagi, gitu, nyari yang lebih ekstrim lagi gitu. Ya misalnya saya jalan ya sama yang udah expert kayak abang nih gitu. Jadi kan seenggaknya abang punya pengalaman kan, misalnya taruhlah yang di atas yang agak middle yang naik dikit lah gitu kan. Emang Rani mau naik kemana sih? Mau ke Semeru, kecil ya. Nah, jadi gini, ada juga solusinya. Gimana? Kalau tadi misalnya kemampuan kita nggak tahu, salah satu solusinya yang ngajak orang yang udah berpengalaman. Jadi that's fine, nggak ada masalah ya. Jadi gitu nanti kan? dia yang bisa istilahnya bisa membimbing kita, bisa menjaga kita, bisa mengarahkan kita gitu.
Jadi sebenarnya pengetahuan itu ibaratnya bagi pemula kan itu nggak mutlak. Jadi kecuali sebenarnya cuman ya, kita tapi sendiri belum tahu kan. dalam arti ada yang lebih berpengalaman lah misalnya kayak gitu. Iya. Jadi dia bisa ngajarin tahapannya Iya, seperti apa iya. sih di jalan. Iya. Jadi kalau ada apa-apa kayak gimana dia punya solusinya kayak gitu. iya. Sekarang kan kayak pemula nih. Ribet banget nggak sih? Kan nih belajar tahapan dulu, harus belajar tahapan. Nih gunung apa? Kan gitu kan, gue boleh naik gunung tinggi, lo harus gunung dulu yang rendah-rendah, yang 1 jam, segala macem. Secara kan, gue fisik kuat dong kan gitu kan. Sedangkan, pengen banget nih naik gunung biar gimana sih kayak teman-teman yang lain lah, udah jadi anak pendaki lah istilahnya kayak gitu kan. Kan agak ribet tuh bang, kayak berarti Rani kan orangnya pengen tuh nggak usah pakai lama-lama belajar lah, ayo naik gitu. Ya paling simpel yang ikut trip. Trip gitu ya. Ya tapi kan kalau kita memang hobi, sebaiknya kan kita pelajarin juga. Jadi langkah-langkah yang benar itu supaya kita tidak ketergantungan terhadap orang lain atau tidak ketergantungan terhadap trip-trip yang menyediakan jasa pendakian. Jadi kita bisa menyelenggarakan sendiri berdua sama teman gitu kan. Kita sendiri yang ngatur gitu. Lebih bebas malah sebenarnya gitu. Kalau pakai trip lebih simpel, nggak banyak butuh kemampuan apa-apa, tapi lebih tidak berpengalaman lah, lebih tidak punya dapat pengalaman pribadi gitu maksudnya. Nah dari pengalaman lo nih bang, kan udah yakin lah ya gunung-gunung tertinggi di Indonesia udah lo naikin semua kan gitu kan. Pernah nggak sih mendaki sama yang pemula kayak gitu? Repot nggak kayak gitu? Saya sendiri sering bikin acara pendakian gunung. Gitu. Terus banyak juga tuh pemula kayak gue gini. Wah bukan banyak lagi, sering. Saya pernah bukan pemula lagi. Nah. Tingginya 155, beratnya 140. Kebayang nggak? Nggak digulingin. Naik gunung gede, Iya. biasanya orang dari Gunung Putri sampai Surakencana, itu kan biasanya rata-rata sekitar 6 jam ya. Yang cepat bahkan bisa 3 jam, 4 jam gitu. Kita itu dari Gunung Putri sampai Surakencana itu 18 jam. Dari Gunung Putri ke puncak itu 6 jam. Turunnya aja dari puncak sampai bawah. Waktu itu kita kalau nggak salah 18 jam juga dari puncak Gunung Gede sampai ke Cibodas. Itu bukan cuma pemula, bahkan itu wah kita nemenin juga sampai ekstra gitu. Nah sekarang kayak apalagi itu kan berarti rombongan, ada beberapa orang dong yang ikut pendakian. Nah kalau misalnya kayak seperti itu kan berarti itu masuk dalam sejauh mana sih kita tahu fisik kita kan gitu kan, kekuatan kita kan gitu kan. Berarti kan secara tidak langsung dia tidak mengetahui kan gitu kan. Benar. Nah, berarti menghambat nggak sih teman-teman yang lain? Menghambat. Nah, mereka itu nungguin atau jalan terus tapi si yang tertinggal ini ada yang dampingin? Nah, pertanyaan bagus itu. Jadi pengalaman mungkin buat penyelenggara lain ya. Itu pengalaman sangat menarik memang waktu itu. Jadi jam 3 sore udah ada yang ngecamp, udah nyampe, kita besok pagi jam 8 baru nyampe. Gitu. Bayangkan, jadi yang nungguin gitu, berapa jam. Begitu juga turun. Kita harusnya pulang jam 9 malam dari Cibodas. Truk kita kan sewa truk ya, truk tronton tentara itu. Dari jam 3 pagi kita karena nungguin dia, kan yang terhambat yang kerja segala macam. Tapi karena kesepakatan yang lain mau, mungkin kita nggak tahu sih apakah yang lain terpaksa atau tidak gitu. Tapi kebetulan yang lain waktu itu sebagai hampir semuanya setuju nunggu. Ya itulah kesetiakawanan dalam pendakian ya. Iya. Tapi saya selalu juga sama peserta biasanya yang lain. kelihatan tuh bang, mana yang setia kawan, Ada yang nggak setuju enggak, memang, mana yang ya. egois gitu kan kelihatan ya. Cuman itulah contoh yang tidak bisa mengukur. Yang jelas karena dia tetap mau sampai puncak, kita temenin. Jadi kita yang tim sweeper itu yang waktu itu benar-benar jadi ekstra gitu kerjanya. Harusnya jam 9 malam udah bisa tidur. Itu semalaman begadang nemenin dia sepanjang jalan. Gitu. Untuk step langkah-langkah untuk kita sebelum melakukan itu, kita juga banyak sih, teman kita urutin aja lah ya dari mulai mencari informasi gitu gunung kan. mana nih yang mau kita daki gitu Ya, kan. informasi tentang gunungnya, informasi tentang rute transportasi, informasi tentang semua informasi lah sampai perizinan, medannya, iklimnya segala macam. Terus persiapan alatnya gitu. Dari mulai alat bermalam, alat untuk operasional untuk jalan, alat untuk dokumentasi segala macam lah peralatan gitu. Terus sampai medis itu semua dipelajarin.
Nah, kayak untuk awal nih Bang, kan gunung mana nih yang mau kita daki gitu kan. Nah, kadang-kadang kayak orang awam kayak Rani kayak gini itu kan nggak ngerti kan bagaimana perizinannya kayak gitu kan. Nah, terus tahapan itu gunungnya tuh dikelolanya masih apa sih gitu. Nah itu ada kejadian menarik tuh, pengalaman saya pribadi. Nah, tahun 94 itu kan, saya kan baru lulus SMA, ya kan pindah ke Jakarta, SMA saya di Medan dulu. Jadi karena dulu di Medan itu gunung, jadi gunung itu ada yang taman nasional, ada yang enggak, ada yang bebas, ada yang pakai perizinan dengan tingkat kerumitan ya. Nah karena saya belum pernah ngalamin naik gunung yang dengan tingkat kerumitan perizinan, saya pikir sama semua. Itu contoh yang tidak baik ya sebenarnya ya, tidak mencari informasi, itu dulu lah. Kalau saya kan gampang cari informasi, googling segala macam, dulu kan masih susah. Jadi saya datang ke Jakarta waktu kuliah tahun 94, saya mencoba naik gunung gede aja gitu, pengen naik gunung gede gitu. Ternyata sampai sana harus ada surat kesehatan, harus ada surat jalan dari kepolisian, ya, dan macam-macam lah gitu. Itu masuk di pengelolaan Taman Nasional ya? Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ya. Jadi kita karena nggak tahu, itu kesalahan kita itu sama teman-teman kan, nggak tahu bahwa ada yang kayak begitu-begitu, perizinan begitu. Akhirnya kita turun lagi dong? Nggak jadi naik gitu loh. Nggak jadi naik tadinya, tapi untungnya ada rombongan yang ngurusin, temenin gitu. Akhirnya dia mau bantu. Iya, dia mau bantu. Ada rombongan ormas ya, ormas rame itu, mungkin mereka puluhan waktu itu bergening. Jadi digabungin semua yang nggak dapat perizinan, diurus bareng sama mereka ke pihak Taman Nasional. Akhirnya Taman Nasional mengizinkan. Nebeng lah istilahnya kita turun tuh dari akhirnya tadinya udah mau turun. Pendaki gelap. Nggak gelap juga karena kan tapi kita tetap terdaftar. Nulis, cuman nggak prosedur resmi. Prosedurnya non resmi, tapi waktu itu pihak Taman Nasional tahu gitu loh. Kita ngomong, bukan saya ya, tapi ketua rombongan ormas itu, saya lupa ormasnya waktu itu ya. Tapi bukan saya sendiri, bukan rombongan saya sendiri. Jadi rombongan ada banyak lah yang waktu itu yang sama kayak kita yang nggak tahu soal perizinan tadi. Nah itu contoh. Tapi waktu itu kan kebetulan akhirnya bisa karena ada yang bisa bantu. Nah kan kalau kayak tim nih, kalau misalnya kan kita bareng nih, misalnya sama yang expert ya, yang berpengalaman lah gitu kan Bang. Nah terus adalah perlengkapan Rani atau pemula itu yang nggak lengkap kan gitu kan. Tapi mau nggak mau si expert ini berarti harus lebih lengkap dong, harus mempersiapkan prepare semua peralatan kan untuk. Biasanya kalau suatu rombongan atau suatu kelompok pengen naik gunung, ngajak yang lebih expert atau ikutin acara, itu kan ada yang mengecek. Yang lebih pengalaman tadi, si expert tadi. Berarti sebelum berangkat itu semua peralatan tuh dicek semua sama mereka kan gitu kan? Termasuk kita juga kalau bikin acara juga begitu. Kita cek, kita kasih listnya. Nanti suruh mereka menyiapkan, bagian kurang silakan konsultasi ke kita, atau bingung konsultasi, nanti kita ajarin segala macem gitu. Jadi nggak kita biarkan aja mereka apa mereka bawa, nggak bisa juga. Karena takutnya nggak sesuai sama yang diperuntukkan atau bahkan mubazir misalnya gitu. Jadi harus semuanya harus dicek sama yang lebih expert atau yang lebih pengalaman di satu rombongan tadi. Saya ulang lagi aja Ran ya, untuk langkah-langkah secara umumnya ya. Sebelum naik gunung ya. Iya, apapun sebenarnya, terutama naik gunung lah ya. Karena kita kan kegiatan di naik gunung nih. Ukur kemampuan. Ukur kemampuan. Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang peralatan segala macam, tentang gunung, tentang tujuan kita. Persiapkan berdasarkan informasi dan kemampuan tadi. Kalau misalnya visi kita kurang, siapkan visi kita. Peralatan kita kurang, siapkan alat kita. Terus urus keperluan lainnya. Ya, kayak perizinan, kayak sekarang ada antigen segala macam gitu. Baru kuatkan mental, jalan. Kebetulan nih, gue mau ada rencana nih mau camping. Tadi mau ikut nggak? Kapan tuh Bang? Mungkin seminggu depan atau 2 minggu lagi, antara minggu depan, seminggu atau 2 minggu lagi lah. Ya sekarang kita belajar macam-macam ya. Lebih detail lagi nanti kita belajar di situ. Dari penggunaan alat, bikin perapian, bikin tenda, bikin macam-macam lah. Kamu bikin bipak boleh, gitu. Pengenalan tumbuh-tumbuhan praktis buat
survival bisa gitu. Kita cari medannya nanti yang bisa buat belajar gitu. Oke. Next minggu depan ya kita jalan ke sana Ya ya. insya Allah, kalau nanti kita atur lah. Nanti sekalian gue kasih list peralatan biar panduan ya. Panduan tuh peralatan buat Rani buat persiapkan. Nanti Rani baca itu, siapkan dari sini, nanti kita pelajari juga apa yang kurangnya, apa yang butuh ditambah gitu. Sobat Explore, yang dijelasin Bang Wira itu adalah pengetahuan tambahan kita sebagai pendaki pemula. Dan saya Rani Destianti dan juga Bang Wira pamit undur. Kita jumpa pada tayangan selanjutnya. Bye.